Baik, langsung dimulai saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 3, akan mendiskusikan tentang materi pengelolaan kelas. Nah, anggota dari kelompok 3 sendiri yaitu ada Nilam Cahya dengan NIM 02, Arindi Putri Hertanti dengan NIM 04, Risma Nadia Rahma dengan NIM 06, Yola Mutia Damayanti dengan NIM 042, dan saya sendiri Joyce Dwi Suhartini selaku moderator dengan NIM 036. Tanpa bertele-tele, langsung ke diskusinya aja ya guys. Untuk topik pertama, definisi pengelolaan kelas menurut beberapa ahli atau pakar, dan kemudian nanti kita simpulkan bareng-bareng. Itu seperti apa ya? Ada yang mau memaparkan? Silakan Arindi. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Nah, saya mendapatkan ada definisi pengelolaan kelas menurut para ahli. Di sini ada menurut Sudirman. Menurut Sudirman sendiri, pengelolaan kelas adalah upaya mendayagunakan potensi kelas. Ada juga dari Saiful Bahari Jamarah dan Aswan Zain, di mana pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Cukup. Baik, terima kasih. Ada yang ingin memaparkan lagi? Oke, silakan Yola. Baik, saya juga menemukan pendapat ahli menurut Suharsini Ari Kunto, pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar, mengajar, atau membantu dengan maksud agar tercapainya kondisi optimal dengan terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Cukup. Baik, terima kasih. Nah, kemudian setelah kita mendengar pendapat para ahli nih, kalau menurut teman-teman sendiri, dengan bahasa kalian sendiri, pengelolaan kelas itu apa ya, guys? Ada yang mau memaparkan? Silakan, Risma. Baik, terima kasih moderator. Nah, menurut saya itu suatu pengelolaan kelas itu bagaimana seorang guru menciptakan suatu kondisi belajar yang optimal sehingga kondisi tersebut seperti suasana yang memberikan suatu kepuasan, suatu disiplin, nyaman, serta penuh semangat. Cukup. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan, Nila. Baik, terima kasih moderator. Kalau menurut saya, pengelolaan kelas itu mengenai peran guru dalam mengelola kelasnya, tentu supaya tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Nah, komponen utama yang dikelola yaitu guru dan siswa. Sedangkan komponen pendukungnya ialah sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran itu sendiri. Cukup. Baik, terima kasih teman-teman semua. Dengan begitu, kita bisa menyimpulkan ya bahwa pengelolaan kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru selaku penanggung jawab di kelas tersebut untuk mendayagunakan seluruh potensi kelas demi menciptakan suasana belajar yang optimal serta tercapainya tujuan yang sudah direncanakan. Oke guys, next ke topik yang kedua. Kalau ciri-ciri kelas yang tertib dan berkarakter, itu seperti apa sih? Ada yang ingin memaparkan? Silakan Risma. Baik, terima kasih moderator. Ciri dari kelas tertib itu seperti setiap peserta didiknya aktif dalam belajar, seperti memahami suatu tugas yang telah diberikan oleh seorang pendidik, sehingga para peserta didik dapat mengerjakan suatu tugasnya selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, setiap peserta didik juga menerapkan suatu sikap yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia sehingga dapat menerapkan segala nilai-nilai yang baik serta sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Cukup. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan Yola. Baik, terima kasih moderator. Ciri kelas tertib
yaitu para peserta didik tidak membuang waktu dengan mengerjakan pekerjaan lain selain belajar dan berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Cukup. Terima kasih. Apakah masih ada lagi? Silakan Nilam. Baik, terima kasih moderator. Ciri kelas yang tertib ialah para peserta didik memiliki rasa saling bekerja sama atau gotong royong begitu dalam kelas untuk saling membantu sesama peserta didik, sehingga mampu melaksanakan suatu kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar terasa lebih lancar serta mudah dan ringan tentunya. Nah, dengan adanya gotong royong ini dapat mendorong para peserta didik untuk berkolaborasi begitu. Lalu memiliki rasa kepedulian serta rasa ingin berbagi kepada lingkungan sekitarnya. Adanya suatu persamaan dalam persepsi antara pendidik dan juga peserta didik untuk melaksanakan tujuan pembelajaran yang hendak diciptakan melalui sebuah proses pembelajaran tersebut. Cukup. Baik, terima kasih. Itu tadi kan ciri-ciri kelas yang tertib ya. Nah, kalau yang berkarakter itu seperti apa ya? Ada yang ingin memaparkan? Silahkan Arindi. Baik, terima kasih moderator. Nah, untuk kelas yang berkarakter itu sendiri dapat terciptanya 3S, di mana ada SPED, Simple, Self-Confidence. Nah, SPED sendiri yaitu adanya percepatan belajar, sedangkan Simple itu materi bisa disederhanakan agar meningkatkan pemahaman. Sedangkan yang self-confidence itu peserta didik belajar dengan rasa percaya diri dan motivasi tinggi untuk berprestasi. Cukup. Baik, terima kasih. Berarti dapat disimpulkan ya teman-teman, ciri kelas yang tertib itu siswanya antusias, terus tidak wasting time, siswanya juga semangat mengerjakan tugas-tugas yang ada, serta selalu menjunjung nilai-nilai terpuji karena bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada jiwa gotong royongnya, dan ada kesamaan persepsi antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Sedangkan kelas yang berkarakter itu ada 3S, yaitu speed, simple, dan self-confidence. Oke, lanjut ke topik yang ketiga ya guys. Ada keterampilan apa saja sih yang diperlukan dalam pengelolaan kelas? Ada yang ingin memaparkan? Silakan Nilam. Baik, terima kasih moderator. Dalam keterampilan pengelolaan kelas berkaitan dengan kompetensi pedagogis. Nah, mengapa demikian? Karena kompetensi pedagogis ini kompetensi yang harus dikuasai pendidik yang meliputi pemahaman pendidik terhadap peserta didiknya, lalu pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, serta orientasi siswa guna mengaktualisasikan diri akan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu keterampilan pengelolaan kelas itu mencakup 2 hal, yaitu usaha mempertahankan kondisi kelas dan usaha mengembangkan iklim kelas. Terima kasih. Nah, kalau penjabaran dari usaha mempertahankan kondisi kelas itu yang seperti apa ya? Ada yang ingin memaparkan? Silakan Arindi. Baik, terima kasih moderator. Nah, usaha mempertahankan kondisi kelas itu sendiri yaitu dengan cara menciptakan interaksi guna menumbuh kembangkan peserta didik, di mana interaksi tersebut menggunakan beberapa pendekatan yang dapat diterapkan. Di antaranya yaitu ada pendekatan otoritas. Nah, pendekatan ini berupa memberikan perintah, arahan, serta pesan. Ada lagi pendekatan permisif, di mana berupa pemberian kebebasan dari pendidik untuk peserta didik guna mendorong pengembangan potensi peserta didiknya. Cukup. Terima kasih. Nah, sedangkan kalau penjabaran dari mengembangkan iklim kelas, itu yang seperti apa ya? Ada yang ingin memaparkan? Silakan Yola.
Baik, terima kasih moderator. Usaha mengembangkan iklim kelas yaitu usaha yang dapat dilakukan melalui pengaturan lingkungan fisik maupun non-fisik. Terdapat pengaturan lingkungan fisik atau pengaturan ruang belajar, pengaturan tempat duduk sesuai dengan pembelajaran, memperhatikan sirkulasi udara, dan pengaturan cahaya, mampu menciptakan ruang belajar yang bersih dan indah. Sedangkan pengaturan lingkungan fisik itu membangun serta meningkatkan kesadaran diri pendidik maupun peserta didik, membangun iklim sosio-emosional yang baik di dalam kelas, membangun iklim sosial yang harmonis, dan mengaplikasikan pendekatan perubahan perilaku atau behavior modification. Terima kasih teman-teman semua. Berarti dapat disimpulkan ya, keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan kelas itu berkaitan dengan kompetensi pedagogis. Dan itu ada usaha mempertahankan kondisi kelas, dan usaha mengembangkan iklim kelas itu harus dikuasai oleh guru atau pendidik. Next ya guys, ke topik yang keempat, yaitu permasalahan apa sih yang biasanya terjadi di dalam kelas, dilihat dari perspektif pendidiknya, dan juga peserta didiknya. Terus gimana sih solusinya? Ada yang ingin memaparkan? Silahkan Risma. Baik, terima kasih moderator. Dari masalah perspektif pendidik itu, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada berbaurnya antara suatu permasalahan pribadi dengan permasalahan yang ada di pekerjaan. Nah, yang kedua itu ada tersitanya waktu karena terdapat suatu pekerjaan administratif yang cukup banyak. Nah, untuk yang ketiga itu ada suatu tampilan diri mulai dari fisik, sikap, serta gaya yang kurang menarik. Nah, untuk yang keempat, kurangnya atau tidak dapatnya mengendalikan diri, yang terutama itu mengendalikan diri dalam emosi. Nah, yang kelima, kurangnya suatu komunikasi efektif antara pendidik yang mengarahkan kepada peserta didiknya, maka seharusnya terdapat suatu komunikasi yang efektif dalam 2 arah, antara pendidik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan pendidik. Nah, bisa juga dengan menggunakan suatu metode yang efektif serta cocok diterapkan dalam pembelajaran. Cukup. Terima kasih. Nah, kalau dilihat dari perspektif sisi peserta didiknya nih, seperti apa ya? Ada yang ingin memaparkan? Silakan Arindi. Baik, terima kasih moderator. Nah, sedangkan untuk permasalahan yang terjadi di kelas dari perspektif sisi muridnya sendiri juga ada 5. Yang pertama, ada persaingan yang tidak sehat antar murid. Kemudian yang kedua, ada membeda-bedakan murid atau teman yang mengakibatkan munculnya rasa iri, serta tidak senang kepada murid lain. Nah, yang ketiga, terbiasa dengan mentoleransi kesalahan yang diperbuat oleh temannya. Misalnya, terbiasa mencontek pekerjaan temannya. Gimana sih solusinya? Nah, solusinya sendiri yaitu tidak membiasakan diri mentoleransi kesalahan yang diperbuat murid dan harus diperingatkan agar tidak mengulanginya kembali. Nah, kemudian yang keempat, munculnya reaksi negatif karena terjadinya suatu peristiwa di dalam kelas. Misalnya, murid yang tidak menghormati gurunya. Solusinya sendiri adalah membiasakan murid agar tidak atau agar menghormati dan patuh kepada gurunya. Jika salah bisa diperingatkan. Kemudian yang terakhir, sukar membaur atau membiasakan diri dengan lingkungan serta suasana yang ada di dalam kelas. Cukup. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi dapat disimpulkan, masalah yang terjadi di kelas dilihat dari perspektif guru itu ada tercampurnya urusan pribadi dan pekerjaan, kemudian pekerjaan administrasi yang menumpuk itu menyita banyak waktu pendidik, kemudian penampilan pendidik yang kurang menarik nih, dan pendidik juga belum bisa mengendalikan emosi di dalam kelas, dan komunikasi 2 arah yang belum efektif. Kemudian kalau dilihat dari perspektif peserta didik, yaitu timbulnya rasa saing yang tidak sehat, terus kurang toleransi antar sesama, sering menyepelekan sifat-sifat yang kurang baik, dan sulit beradaptasi dengan lingkungan. Next ya guys, ke topik yang kelima, yaitu seperti apa ya pengaturan ruang kelas yang ideal. Ada yang ingin memaparkan? Silakan Nilam.
Baik, terima kasih moderator. Kelas yang nyaman dapat dilihat dari kerapian, lalu kebersihan ya, serta tidak berbau. Nah, implikasinya diantaranya dibentuk jadwal piket, memasang hiasan edukatif seperti burung Garuda Pancasila, tokoh pahlawan, dan lain sebagainya. Lalu cahaya yang cukup, baik itu cahaya alami maupun cahaya buatan. Dan kemudian adanya ventilasi sehingga sirkulasi udara lancar. Cukup. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Yole. Baik, terima kasih moderator. Pengaturan kelas yang ideal itu salah satunya adanya sarana-prasarana yang memadai, misalnya terdapat spidol, penghapus, tabel meja, dan alat-alat kebersihan. Selanjutnya, setting tempat duduk atau susunan meja dan kursinya rapi yang memungkinkan adanya ruang gerak bagi siswa ataupun guru. Dan masih ada ruang sisa untuk menampilkan diri. Cukup. Terima kasih. Nah, penjabaran dari setting tempat duduk ini gimana ya? Ada yang ingin memaparkan? Silakan Risma. Baik, terima kasih moderator. Nah, contoh dari setting tempat duduk itu seperti pada umumnya ada 4, itu 4 banjar atau berderet. Nah, bisa juga liter U, bisa juga liter O, nah bisa juga memencar, membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, implikasinya tempat duduk yang memiliki sandaran ukuran meja disesuaikan. Cukup. Baik, terima kasih teman-teman semua. Dapat disimpulkan, pengaturan kelas yang ideal itu kelasnya nyaman, bersih, rapi, cahayanya cukup, sirkulasi udaranya lancar, sarprasnya juga memadai, dan yang paling penting setting tempat duduk untuk kenyamanan peserta didiknya juga harus disesuaikan. Nah, tak terasa nih, topik pengelolaan kelas kita udah semua. Mungkin dicukupkan sampai di sini saja. Mohon maaf apabila kami terdapat salah kata maupun perbuatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.